Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-11 sampai 18. Yohanes 11 ayat 11 sampai 18. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Judul renungan kita hari ini adalah Arti dari Pengorbanan Tuhan, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, siapa sosok superhero favoritmu? Kalau kamu menanyakan pertanyaan ini padaku, aku akan jawab superhero favoritku adalah Aquaman. Banyak orang mungkin bertanya-tanya kenapa aku memilih Aquaman. Karena superhero yang satu ini tidak sepopuler superhero lainnya. Tapi menurutku dia tidak membuat kita terlalu tegang, seperti yang dilakukan Batman atau Wonder Woman. Heck, bahkan sebagian besar sahabat karibnya punya kemampuan terbang. Tapi Aquaman perlu memanggil kuda laut untuk membantunya. Tapi itulah bagian yang paling aku suka. Setiap kali Aquaman bertarung, dia selalu dirugikan. Energi laut tidak pernah membantunya saat berada di darat. Walaupun begitu dia tetap bertarung dengan orang jahat dan menang. Mudah sekali untuk jadi berani atau kuat, waktu kamu punya kemampuan di tempat asalnya. Tapi apa yang sudah terjadi waktu meja dibalik,
dan kamu berada di wilayah musuh. Memang terdengar klise, aku tahu, tapi hal-hal seperti ini mengingatkanku pada apa yang Tuhan Yesus hadapi waktu Dia jadi manusia. Kita mungkin akan latah untuk mengutip kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai bentuk pengorbanannya supaya kita bisa diampuni. Tapi kadang aku pikir kita lupa dengan perjalanan hidupnya, kita lupa keajaiban yang terjadi waktu Tuhan Yesus yang kudus memilih datang ke dunia yang penuh dosa. Bayangkan gimana rasanya Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa atas alam semesta menjadi manusia. Apakah kita sedih dengan penghinaan, rasa frustrasi karena harus tinggal di padang gurun, dan kerendahan hati yang dibutuhkan Tuhan Yesus untuk menahan rasa lapar dan haus? Sedang iblis berdiri di sisi lain dan mulai menjanjikan kemenangan, menawarkan semua hal yang Tuhan Yesus butuhkan dengan cara yang mudah. Dalam bukunya yang berjudul Mere Christianity, C.S. Lewis menulis hal yang terbaik. Hanya mereka yang mencoba menahan godaan, yang tahu seberapa kuat hal itu. Kita tidak pernah menemukan kekuatan jahat di dalam diri kita, sampai kita mencoba untuk melawannya, dan Kristus, karena Dia adalah satu-satunya orang yang tak pernah menyerah pada godaan, juga satu-satunya orang yang tahu sepenuhnya apa arti godaan, satu-satunya sosok realis yang sempurna. Sahabat Suara Kasih, kemenangan terbesar Tuhan Yesus terjadi saat kematian dan kebangkitannya. Peristiwa itu bukanlah sebuah kesalahan, tapi setiap hari Dia hidup dan berjuang melawan godaan nafsu, iri hati, keserakahan, kesombongan, dan menang. Karena Tuhan Yesus adalah sang superhero terbaik sepanjang sejarah dunia. Marilah kita renungkan. Jadi di masa-masa menyambut Paskah ini, mari merenungkan kembali tentang apa itu karya pengorbanan Tuhan Yesus, dan bagaimana perjalanan hidup yang harus Dia jalani, demi menyelesaikan misi ilahi, yaitu penebusan di kayu salib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa.
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.